apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, puji Tuhan baik. Henry. Tadi kan sebetulnya kita sudah janjian gitu kan bahwa hari ini Pak Epra itu akan mengadakan pembelajaran KBM di kelas. Iya. Dan ingin saya berada di kelas Pak Epra. Ya betul. Gitu kan. Nah sebetulnya kira-kira rencana apa sih yang Pak Epra ingin lakukan hari ini? Kok kenapa saya harus masuk ke kelas Bapak? Saya tuh memperhatikan bahwa setiap kali mengajar itu ternyata kebutuhan murid itu beda-beda. Bahkan daya tangkap mereka juga beda-beda. Jadi ada murid yang kemampuan itu audio, mendengar, ada yang visual, melihat, ada juga yang audio visual. Jadi karena perbedaan-perbedaan inilah saya pikir saya harus ngobrol sama mereka. Baik, Pak Epra tadi menyampaikan bahwasanya untuk pembelajaran di kelas itu untuk memenuhi kebutuhan murid itu memang perlu semacam solusi gitu kan. Iya, betul. Di mana murid itu kan kebutuhannya beda-beda tergantung minatnya dari kan. Iya, menyampaikannya bahwa ada tadi yang audio visual dan sebagainya. Kira-kira solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Epra itu apa untuk memenuhi kebutuhan murid? Nah, jadi begini, saya terpikir karena di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi saya baru baca dan saya berminat untuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik. Jadi begini, di kelas itu kan saya menggunakan whiteboard interaktif. Nah, untuk menarik minat siswa supaya memperhatikan. Ya. Tapi kembali yang tadi, ketika membuat sebuah hasil akhir, itu ternyata tidak semua siswa antusias. Itu tidak semua antusias. Kalau saya ngajar cuma satu, saya hasil akhirnya ini saja, A misalnya cari. Siswa yang lain kayaknya kurang antusias karena pengennya hal yang lain lagi. Seperti itu. Baik. Kalau begitu kira-kira menurut Pak Epra sendiri prioritas atau yang ditekankan itu dalam pembelajaran di kelas itu apakah misalnya ingin bagian mananya yang ditekankan dalam diferensiasinya begitu? Nah, jadi saya terpikir untuk membuat, jadi kan setiap hari pembelajaran itu siswa itu harus punya produk terakhir karena ini project based learning kan ya. Jadi harus ada produknya. Nah, saya berpikir setiap siswa itu berbeda-beda hasil akhir produknya. Jadi misalnya ada siswa yang pembelajarannya kan saya belajar Canva ya sekarang. Jadi misalnya hasil akhirnya dia ingin buat video, yang nggak apa-apa kita bebaskan, silakan buat video. Nanti ada siswa lagi, apa saya nggak mau buat video, saya pengennya bikin poster. Boleh bikin poster, atau saya lebih suka presentasi atau apapun lah gitu ya. Jadi hasilnya itu berbeda-beda nanti tiap siswa sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak dibakukan, misalnya semua video jangan, tapi maksud saya pengennya seperti itu. Gitu. Jadi masing-masing siswa ini punya hasil yang beda-beda hasil proyeknya, hasil produknya seperti itu. Baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Epra itu ingin menekankan terhadap diferensiasi produk gitu ya. Iya betul. Hasil akhir yang dihasilkan oleh murid-murid nanti di kelas itu dibebaskan sesuai dengan minatnya begitu kan? Iya betul, sesuai dengan minatnya. Baik. Nanti mungkin dengan tema yang sama tapi nanti produknya beda-beda. Iya. Iya. Ada yang nanti video, tadi Pak Epra menyampaikan ada juga yang mungkin presentasi tentunya, ada yang poster. Luar biasa Pak Epra. Jadi sebetulnya Pak Epra sudah dapat mengambil solusi terhadap permasalahan yang Pak Epra temukan di pembelajaran kelas Pak Epra. Nah, yang berikutnya kira-kira kapan Pak Epra akan melaksanakan proses pembelajaran yang diferensiasi ini? Hari ini Pak Epra ada waktu? Siap, saya hari ini kosong sampai pukul 12. Nah, kebetulan saya ada kelas sebentar lagi saya ada masuk kelas. Nanti bisa ikut ya ke dalam. Boleh. Untuk observasi. Boleh. Oh, iya. Siap.
Berarti Pak Epra itu akan langsung menguji coba pembelajaran berdiferensiasi itu di hari ini ya. Berarti Pak Epra memang sudah membuat perencanaan pembelajarannya yang tertuang dalam RPP, bahwa RPP-nya itu mencoba untuk melaksanakan diferensiasi dalam produk ya, sesuai di sini yang saya baca. Begitu ya Pak Epra ya? Iya. Baik. Itu Pak Epra, nanti kalau sudah waktunya tolong dikabari saya gitu ya. Selamat dan semoga sukses dalam pembelajaran nanti. Bahwasanya anak bisa belajar, kemudian mendapatkan ilmu, dan juga yang paling penting adalah senang dalam pembelajaran Pak Epra. Iya, betul. Itu Pak Epra hari ini. Terima kasih, dan nanti jangan lupa pokoknya kabar-kabar saya ketika nanti Pak Epra sudah ada di kelas. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Ya, sama-sama. Terima Pak. Ya. Gimana kabarnya semua hari ini? Semangat? Semangat. Coba kita tepuk semangat dong. Ini caranya. Iya, semangat semuanya. Wah, ini Bapak senang nih kalau semuanya semangat. Ya, kita akan cek daftar hadir dulu ya. Hadir ya? Hadir. Iya, Adit ya? Hadir. Langsung ya. Muhammad Hanif? Hadir. Iya, Zarotu Sita? Iya, Zaskia? Oh, ada semua ya. Tadi yang sakit siapa? Yang sakit. Nah, hari ini belajar tentang presentasi. Ya, siapa di sini yang sudah pernah presentasi? Semuanya. Oh, biasanya pakai apa? Pakai buku. Oh, pakai Canva, Canva atau karton? Canva. Oh iya, pakai Canva ya. Siapa sih yang udah pernah pakai Canva? Aku. Oke. Udah punya akun Canva semua. Kita pakai buat apa tuh? Buat bikin PowerPoint. Oke, kita lihat yang Canva. Nah, cara masuknya gimana? Kita tinggal klik aja di sini. Ya. Canva.com. Oke, nanti dia tampilannya seperti ini. Lama ya. Oke. Terus dari sini gimana? Daftar belum punya. Tapi kalau sudah punya klik masuk ya. Klik. Ya. Kita lanjutkan dengan Google ya. Kan kalian punya akun pelajaran ini. Oh, lama ya? Aduh, nah. Oke, kalian bisa lihat di Canva ini ada apa aja nih? Ada presentasi, terus apa lagi? Print, apa lagi tuh? Ada sosial media, ada video. Belum, kalau kita lihat ada jadi banyak kan? Banyak. Udah pernah pakai ini belum? Kalau bikin selain bikin presentasi, bikin poster, bikin apa lagi? Bikin logo, bikin apa lagi? Desain, poster, presentasinya. Jadi tinggal pencet-pencet tadi ya. Kenapa kita pakai Canva? Karena gampang, dan lagi template-nya banyak. Itu bisa kamu pilih yang mana saja. Ada yang bergerak, ada yang gambar bergerak. Oke. Kalau kita bikin poster gimana nih? Bikin poster. Kita coba dulu. Banyak ya. Kita klik satu udah. Nah, klik nanti dia masuk. Masuk dong. Nah, like the home page ya. Kemudian selain bikin logo, bikin apa lagi tadi? Poster. Nah, caranya bikin poster gimana? Kita masuk home lagi ya. Langsung aja kita ketik di sini. Kalau tadi kan dicari-cari ada. Kita ketik di sini. Ya, lalu kita ketik di sini. Nah, kita ketik di sini, lalu kita ketik poster.
juga banyak, posternya banyak. Ya, bikin video presentasi. Ya, tinggal kita ketik di sini. Presentasi. Nah, mana juga tuh? Tadi presentasi ada yang efek berbayar. Bayar semua. Ya, benar nih. Kalau mau mereka apa? Saya nggak lihat bisa. Kemudian ada lagi pembuatan video. Kita bisa bikin video di Canva. Ada yang pernah coba? Enggak. Ada? Enggak. Udah pernah? Coba dong, boleh kasih tahu gimana caranya? Hah? Silakan. Nah, coba dong kasih tahu gimana caranya bikin video di Canva. Ayo, silakan. Apa-apa, nanti dapat nilai tambah sama Dodo. Teman-teman, jadi cara bikin video di Canva itu tinggal klik aja ya, seperti ini. Sesuai yang kalian mau, kayak teksnya bagaimana atau terserah kalian. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada apa? Kalau videonya bisa diedit pakai diganti gitu. Bisa ganti videonya nggak? Enggak bisa kali di sini mah bisanya ganti teksnya aja. Oh, atau kita namain video lain mungkin ya, video kita misalnya kita Ya, video bisa kan? Bisa. Bisa. Ya. caranya gimana tuh? Caranya gimana? Upload. Itu saya. Klik upload. Upload. Terus klik upload file. Kamera, oh ya. Oke, gimana? Ngerti. Ngerti ya? Ya, jadi bisa upload. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi temanya adalah tentang Pancasila Oktober kan? Ya. Nah, kalian di sini boleh bikin video, boleh bikin poster, boleh bikin presentasi. Ya. Kita bentuk kelompok ya. Jadi kita saling kerja sama. Ya, yang mau bikin video siapa? Saya. Oke, yang bikin video, yang bikin poster. Saya. Bikin poster banyak nih. Yang bikin presentasi. Saya. Oh ya, oke. Yang bikin video, kalian mau tempatnya di sini apa mau di luar? Mau di sini. Di sini boleh ya, boleh bisa pakai HP kok, bisa pakai HP. Ya, silakan yang bikin video boleh di sebelah sana, di pojok sebelah sana. Ya, silakan berkumpul. Kemudian yang bikin poster di tengah aja karena agak banyak ya. Di tengah aja silakan. Yang bikin presentasi mana? Belah sini, sebelah sini. Oke. Silakan kamu boleh bertanya sama temennya, boleh bertanya nanti sama bapak. Kalau ada kesulitan, apa? Boleh berkumpul, silakan berkumpul. Sekarang kecil, sekarang besar. Ya, yang ini kan poster ya. Bikin poster. Ceritanya diskusi. Bagus ya guys. Yang ada Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Mau menunjukkan karyanya dari kelompok presentasi? Oke, silakan. Ini udah keluar nih yang kelompok presentasi. Silakan maju. Satu orang boleh, semuanya boleh. Ya, dua orang boleh. Dipersilakan
untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan membuat PPT yang berjudul Kesaktian Pancasila. Oke. Dah, full screen, Reza. Judulnya Kesaktian Pancasila. Selanjutnya yang pertama mengenai latar belakang. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Secara garis besar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang kembali jalannya sejarah di masa lalu dalam mempertahankan ideologi bangsa. Terus bagaimana cara membuat presentasinya? Kami menggunakan template. Kami menggunakan template dari aplikasi Canva. Ya keluar. Di sini ada macam-macam template. Kami menggunakan template yang ada di Canva-nya. Tuh. Dengan memasukkan kata-kata. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Tidak. Ya, kita berikan tepuk tangan. Video silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menunjukkan hasil diskusi editan kita dari Canva. Jadi ini hasil kita. Yang di atas, yang di atas pencet. Jadi ini hasilnya. Ada yang ingin bertanya? Wah, keren banget. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuatnya? Sangat keren sekali. Cara membuatnya. Kita pakai template dari Canva, Terus mengganti kata-katanya. Lalu itu guys. Lalu pencet aja. berarti tiga. Nah, pada kita menggantinya di sini ya. Iya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Berdua boleh? Berlima boleh? Bersepuluh juga boleh? Coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita sudah membuat poster dari hasil yang kita diskusikan tentang terkait Pancasila dan Kesaktian Pancasila. Jadi Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Juni sedangkan Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. dan tujuan dari Pancasila adalah untuk mengenang jasa para pahlawan pendiri bangsa Indonesia. Ya. Dan tujuan diperingatinya Kesaktian Pancasila adalah mengenang pahlawan yang gugur pada peristiwa G30 SPKI. Dan upacara diperingatinya adalah Pancasila dengan cara Pancasila dibacakan oleh dalam pidato Presiden Insinyur Soekarno dan ditetapkan sebagai dasar negara. Di Kesaktian Pancasila, acara diperingati dengan pengibaran bendera setengah tiang pada tanggal 30 September. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara agar bisa menambah itu seperti lambang bendera merah putihnya lagi? Itu bisa ke Template. ke elemen. Di sini ini tambah elemen, ini grafis, ini tambah misalnya ini ya. Lalu diatur sesuai dengan kita. Kalau diatur sesuai dengan misal kecilnya bisa ditambahin. Posisinya juga. Ya. Iya. Iya. Oke.
jelas. Nah, jelas. Masih Kelompoknya semua udah presentasi. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran ini? cara membuat desain. Cara membuat desain. Betul kan? Cara membuat lebih apa ya? Jadi lebih tahu cara membuat video di Canva. Oke, cara membuat video di Canva. Lebih ke poster. Iya, di kelompok ini ada Lebih mengetahui itu. Lebih menarik. lebih menarik ketika bikin presentasi bisa lebih menarik ya. Nah, di sini Mudah dalam membuat presentasi. lebih mudah dalam presentasi. Iya, betul ya. Jadi di Canva kita lebih banyak template-nya, kita bisa bikin video dan segala macamnya. Gimana? Hari ini senang belajarnya? Senang. Jadi setiap kali kamu masuk di pelajaran apapun juga disuruh bikin presentasi, bisa? Bisa. Bikin video bisa? Bisa. Bikin poster bisa? Bisa. Pakai apa? Ada pertanyaan nggak ke sini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukup untuk hari ini dulu. Sebelum kita selesai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, Bapak cukup untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam bahagia untuk pendidik di seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kami di sini perkenalkan, nama saya adalah Kak Hendrik Indianto, calon guru penggerak angkatan 8 di Kota Sukabumi. Dan bersama saya hari ini juga ada Ibu Cucu Rohmatiningsih. Beliau merupakan pengajar praktik di Pendidikan Guru Angkatan 8 Kota Sukabumi. Dan juga di depan saya ada Bapak Efrajim Ramoses. Beliau adalah guru yang telah menyediakan waktu untuk diobservasi pada kegiatan supervisi kelas hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami telah tiba di proses akhir mengenai supervisi kelas. Jadi tadi pagi kami telah melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi, kemudian juga dilanjutkan dengan simulasi pembelajaran, telah melaksanakan observasi, dan sekarang merupakan tahapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga berikutnya kegiatan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi di kelas, begitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan apa saja hambatan, kendala, dan juga nanti mungkin perencanaan tindak lanjut apa yang akan bisa dikembangkan di pembelajaran selanjutnya. Baiklah, sahabat pendidik di seluruh Indonesia. Jadi tadi kami telah melaksanakan yang pertama adalah coaching pra-observasi. Kemudian juga telah melaksanakan observasi di kelas. Dan sekarang adalah sesi terakhir di supervisi pembelajaran, yaitu coaching pasca observasi pembelajaran. Nah, baik, masih saja ya Pak Efra. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa juga Pak Efra. Memang tadi ya, pagi-pagi kita telah melaksanakan coaching praobservasi, kemudian juga saya menyimak dengan seksama proses simulasi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, dan sekarang tiba waktunya untuk melaksanakan coaching praobservasi. Nah, menurut Bapak, kira-kira setelah tadi melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas, apa yang Bapak rasakan sekarang? Wah, saya rasakan tadi itu senang luar biasa karena ini pembelajaran berdiferensiasi ini sesuatu yang baru buat saya. Jadi saya antusias sekali ketika melaksanakan itu, Pak. Baik, tadi Pak Efra merasakan bahwa
sangat antusias dan seru ya. Iya. Ya, karena saya juga merasakan itu ada VB-nya, pipe-nya gitu ya. Jadi di kelas Pak Epra itu tadi juga saya melihat bahwa Pak Epra itu berusaha untuk melibatkan semua murid sesuai dengan minatnya. Gitu ya, Pak Epra luar biasa. Nah, kira-kira boleh diceritakan kembali Pak Epra. Tadi itu di kelas itu fokus pengembangan itu terhadap apa? Jadi fokus pengembangannya itu terhadap hasil akhirnya, produknya. Jadi siswa itu kita kasih materi kan tadi Canva ya Pak. Canva. Nah, setelah mereka belajar Canva, mereka nanti memilih hasil produk akhirnya. Jadi punya produk akhirnya itu yang jadi fokus. Tadi Pak Epra telah menceritakan kembali fokus pengajaran atau fokus pengembangan yang dilaksanakan di kelas itu adalah diferensiasi produk. Ya. Jadi murid itu menghasilkan produk sesuai dengan apa begitu kan yang diinginkan oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya kira-kira dalam kelas tadi Pak Eka, apakah menemukan hambatan? Ya, hambatan banyak ya karena salah satunya ini ada beberapa. Salah satunya itu siswa ada yang tidak bisa login. Jadi ketika login mereka masih bingung, Pak ini gimana loginnya? Walaupun tadi udah beberapa kali sebelumnya dijelaskan. Kemudian juga ada siswa yang belum familiar sama template-template yang ada di dalam Canva. Gitu. Jadi kita perlu bimbing secara khusus, secara khusus seperti itu. Baik, selain itu kira-kira apalagi Pak, mungkin ada hambatan lain, misalnya dalam upaya untuk pengisian kelas, bagaimana? Mungkin apakah ada kendala? Oh iya, karena ini baru pertama juga, maka dari itu siswa itu ramai, plus ini ngobrol gitu. Jadi mungkin ada yang sedang bikin video, saya tag video, nah itu suara dari teman-temannya masuk ke dia gitu. Jadi wah berhenti dulu gitu kan, jangan pokoknya seperti itu. Jadi ya karena suasana kelasnya juga karena mungkin siswanya antusias sekali untuk bikin produk sehingga mereka ramai. Nah ini untuk kelompok yang bikin video ini cukup terganggu mereka seperti itu. Gitu. Baik Pak, cukup terganggu ya. Iya. Kira-kira apa kekurangan dalam pengisian atau pembuatan kelompok itu? Karena tadi Pak Epra menyampaikan bahwa akhirnya mungkin terjadi penumpukan di kelompok yang bikin apa begitu kan, sehingga jadinya membuat riuh dan sebagainya. Jadi memang ketika dikelompokkan di minat bakat itu seperti tadi kita lihat itu lebih banyak yang dipresentasi. Di kelompok presentasi itu hampir setengah kelas ada di situ. Yang bikin video paling satu kelompok lah, kalau kita itu sekitar 5 atau 6 orang yang ada di sana. Kemudian yang bikin poster itu ada sekitar 8 orang. Jadi mau dibagi kelompok kita ada sulit juga. Nah ini yang bikin presentasi itu hampir setengahnya ada di sana gitu. Jadi ini ramai sekali gitu. Jadi mereka kan pertama diskusi, kita bikin apa. Seperti itu. Mungkin kedepannya kita bagi lebih kelompok lagi. Baik, luar biasa Pak Epra telah menemukan gitu ya solusi bagaimana menghadapi teknis pengisian murid begitu ya, apabila memang terdapat kelompokan yang memang kelompok besar begitu ya. Ya baik, tadi Pak Epra telah menemukan jawabannya, yaitu membagi lagi terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil gitu ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Epra yang ingin saya tanyakan adalah jika Pak Epra itu menganggap ini pembelajaran pertama dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya tadi mendapatkan juga interest bahwa ini saya anggap berhasil begitu. Nah kira-kira kalau menurut Pak Epra sendiri apakah ini sudah berhasil atau belum begitu Pak Epra? Menurut saya untuk hari ini cukup berhasil. Ya, cukup berhasil walaupun ada beberapa kekurangan. Tapi ini secara garis besar kalau saya lihat, ini mungkin kalau dinilai sekitar antara 80 lah. Baik. Sampai 85 lah nilainya begitu. Luar biasa. Baik begitu ya. Ya, baik. Dengan
memberikan skor refleksi terhadap pembelajaran dari kelas. Tadi Pak Epra menyampaikan ya kisaran poin ataupun nilai 80 begitu ya. Iya, seperti itu, luar biasa. Nah, lantas ke depan kira-kira apa rencana yang sudah dibuat ataupun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas informatika, gitu Pak? Ya, jadi hari ini kan memang pertama kali kita coba itu di produk. Jadi kedepannya nanti saya mau coba di prosesnya, buatan, kemudian di kontennya, itu yang meliputi minat anaknya, kemudian kesiapan belajar, profil belajarnya. Jadi 3 aspek ini mau saya coba kembangkan dengan perdiferensiasikan. Baik, luar biasa. Artinya berarti memang Pak Epra telah berusaha begitu ya untuk memahami beberapa kategori untuk kebutuhan murid gitu ya Pak. Iya. Tadi ada dari aspek kesiapan belajar, profilnya dan juga minatnya. Luar biasa. Baik Pak Epra. Kira-kira kapan Pak Epra akan melaksanakan tindak lanjut untuk perbaikan ataupun peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Bapak? Ya, nah saya akan mulai sesegera mungkin ya, di awal November, karena ini udah akhir Oktober. Di awal November segera saya coba untuk konten diproses, mulai dikembangkan, masih di sana. Begitu. Ya, baik, luar biasa Pak Epra. Jadi menurut saya ini impresi sangat baik ketika saya melihat pembelajaran Pak Epra di kelas. Terima kasih Pak. Ya, sepertinya cukup sampai di sini coaching pasca observasi yang kita laksanakan seperti ini. Luar biasa Pak Epra, semoga di kemudian hari bisa mengembangkan pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas. Ya. Sebelum mengakhiri coaching pasca observasi ini, kami memberikan waktu kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan evaluasi ataupun tanggapan ataupun umpan balik terhadap pelaksanaan supervisi kelas. Mangga kepada Ibu Cucu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada Pak Cak Hendrik dan Pak Epra Jim. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Pak Epra mau meluangkan waktu dan mau membantu sebagai rekan kerja dari Pak Cak Hendrik menyelesaikan tugas modul 2.3, di mana Pak Cak Hendrik ini harus mengasah keterampilan yang dimilikinya dalam bidang coaching. Mungkin Pak Epra sudah mendapat penjelasan dari Pak Cak Hendrik kenapa dalam dunia pembelajaran sekarang, di dunia pendidikan sekarang ada istilah coaching. Tidak hanya mentor, tidak hanya konseling gitu ya. Padahal yang dulu-dulu dikenal coaching itu biasanya untuk dunia olahraga saja. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Epra. Dan saya melihat bagaimana video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak berdua, mulai dari coaching, pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di dalam kelas. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa, bagus. Saya yakin walaupun satu kali diberikan arahan oleh Pak Cak Hendrik, tapi kemudian Pak Epra paham pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa. Mengapa saya mengatakan itu? Karena saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Epra di kelasnya, di kelas 10 kuliner 1, ternyata proses pembelajarannya bisa berjalan lancar gitu. Padahal Pak Epra baru mendapatkan satu kali penjelasan dari Pak Cak bagaimana pembelajaran diferensiasi. Dan kalau saya tidak salah melihat, diferensiasi yang dipakai saat pembelajaran tadi adalah diferensiasi produk. Kita menekankan kepada hasil belajar siswa di akhir yang berbeda, tetapi intinya sama, memanfaatkan aplikasi Canva yang menggunakan ID belajar mereka. Dan mohon tidak lupa bahwa asesmennya adalah, karena untuk setiap proses pembelajaran kan harus ada asesmennya. Kita melakukan proses penilaian tidak hanya sikapnya seperti apa sama proses pembelajaran itu, tapi juga
penilaian kognitifnya atau keterampilannya juga harus ada, dan hasil produk yang mereka capai hari itu bagaimanapun bentuknya itu adalah bahan yang bisa kita nilai. Bagaimana mereka bekerja sama di dalam kelompoknya, berkolaborasi, ya, karena diferensiasi ini kan berkaitan dengan PSE ya Pak Chad Hendrik, pembelajaran sosial emosionalnya, dan banyak dari Pak Epra memberikan pembelajaran sosial emosional kepada anak, ya. Dengan sabar ketika anak tidak mampu login, bagaimana Pak Epra mengarahkan anak supaya bisa login, itu sudah contoh dari pembelajaran sosial emosional yang luar biasa. Jadi pada intinya saya berterima kasih. Mudah-mudahan Pak Epra bisa memetik ini dari pembelajaran ini. Ternyata CGP itu tidak menyulitkan ya, gitu. Tapi CGP itu betul-betul memberikan stimulus-stimulus yang luar biasa untuk memberikan pengalaman-pengalaman menyenangkan untuk anak, untuk siswa dalam proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan setelah ini Pak Epra juga tertarik untuk ikut daftar di CGP selanjutnya. Ya, terima kasih. Dan untuk Pak Chad Hendrik, alhamdulillah saya sudah melihat alur cerita yang dilakukan oleh Pak Chad Hendrik selama melakukan coaching kepada Pak Epra. Karena intinya dari coaching adalah kita tidak melupakan alur cerita selama proses coaching tersebut. Terima kasih. Demikian yang bisa saya berikan sebagai refleksi di kegiatan coaching ini. Baik, terima kasih Ibu Cucu selaku pengajar praktik yang telah memberikan umpan balik terhadap kegiatan supervisi kelas yang telah kami laksanakan, gitu ya, dari mulai coaching praobservasi, kemudian juga kegiatan supervisi kelas, dan juga kegiatan akhir yaitu coaching pasca observasi. Demikian video yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir kami mohon silakan memberikan saran, komentar, dan lain sebagainya untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.